Sekali lagi Yesus baik. baik buat saya. Yesus baik. Baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik. Baik buat saya. Benar Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus. Engkau baik, Engkau terlalu baik dan sangat baik buat kami Tuhan. Sehingga ungkapan kebaikan-Mu pagi hari ini kami boleh mengatakan inilah kemurahan-Mu lebih daripada hidup Tuhan. Di mana kami boleh merasakan Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini, kami masih bergerak, hidup dan bernafas, ini karena anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami boleh menyaksikan lagi Tuhan, perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di mana hari ini Tuhan kami boleh melihat orang tua di tempat ini Tuhan. Oma Emma, Engkau boleh berkati Tuhan. Oma Emma, di hari ini dia boleh menginjak usia 80 tahun Tuhan. Ini karena kebesaran Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak ada satu manusia pun bisa tambah dan kurang sehasta pun dari hidup kami. Ini terjadi cuma karena kuasa Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Itu sebabnya Bapa di sorga, kami mau menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Namun di tengah syukur ini Tuhan, ada firman Allah yang akan dilepaskan untuk menjadi kekuatan sukacita bagi Oma Emma pada saat ini. Itu sebabnya pakai hamba-Mu, urapi dia, biar firman disampaikan Tuhan. Diberkatilah kami semua. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami buka syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Serta kami siap dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua pagi hari ini. Kita ada bersama-sama dengan keluarga di tempat ini, khususnya Ibu Emma, keluarga untuk masa berulang tahun yang ke-80. Sebuah luar biasa berkat Tuhan bagi orang tua kita ini. Dan pagi hari ini mari kita akan menikmati firman Allah sebagai kado dari Tuhan untuk Ibu Emma khususnya. Mazmur pasal yang ke-13, Mazmur 13 ayat yang kelima dan ayat yang keenam, demikian firman Tuhan. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Puji Tuhan, berkat firman Allah di pagi hari ini datang dalam kehidupan kita semua, khususnya Ibu Emma. Kalau kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-13 dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima, kalau kita baca di sana kita melihat bagaimana pemazmur Daud. Ya, pada saat itu kalau kita lihat sedang ada dalam pergumulan, sedang ada dalam situasi kondisi yang mungkin secara manusia tidak mengenakan bagi dia. Tetapi kita lihat di ayat yang ke-6a dan ayat yang ke-6b di sini, dia tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Ini berbicara tentang bagaimana kita mengambil contoh dari seorang Raja Daud untuk dalam situasi kondisi apapun, dalam situasi kondisi yang kita alami, kita hadapi, kita tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Kalau kita lihat dari yang pertama dia katakan di sini, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Ada banyak pertanyaan mungkin yang timbul dalam hatinya, banyak pertanyaan yang timbul di dalam kehidupannya ketika dia ada dalam pergumulan. Berapa lama lagi Tuhan? Nah, pagi hari ini mungkin ini juga datang dalam kehidupan kita, khususnya Ibu Emma. Mungkin kadang-kala ada situasi kondisi yang terkadang membuat kita bertanya, Tuhan, berapa lama lagi kita di kondisi begini? Berapa lama lagi situasi kondisi kami seperti ini? Tetapi satu hal yang kita contoh pagi hari ini dari seorang Raja Daud,
ternyata di tengah pertanyaannya yang begitu banyak kepada Tuhan, di tengah pergumulannya, di ayat yang ke-6 dia katakan di sini bahwa dia tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dia katakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepada aku. Satu hal yang patut kita contoh dan teladani dari Raja Daud, bahwa hatinya tetap tertuju kepada Tuhan. Walaupun di tengah situasi kondisi yang tidak mengenakan, situasi kondisi yang mungkin secara manusia rasanya dia ingin berteriak, dia rasanya mungkin ingin mengeluh, tetapi dia berusaha menjaga hatinya untuk dia tetap fokus kepada Tuhan. Walaupun mungkin dia penuh dengan pertanyaan. Kalau kita lihat di Mazmur pasal yang ke-6, kita juga bisa lihat di sana bagaimana juga Mazmur Daud, bagaimana dia doa dia dalam pergumulan. Mazmur pasal yang ke-6, ketika dia dalam pergumulan, dia katakan di pasal yang ke-6 ayat yang kedua, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Di ayat-ayat yang awal, dia juga penuh dengan pergumulan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia menyatakan bagaimana dia sungguh sangat menderita. Dia sungguh sangat dikatakan di sini, aku sangat merana Tuhan. Tetapi kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, kita lihat bahwa dia juga tidak putus asa dengan situasi kondisinya. Dia tidak putus asa dengan apa yang dia alami. Tapi dia katakan bahwa di ayatnya yang ke-10, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Satu keyakinan dari seorang Raja Daud. Walaupun mungkin awal-awalnya dia menyatakan, dia mengeluarkan segala unek-uneknya dalam doanya, dia sangat merana, dia sangat menderita dalam pergumulannya, tetapi dia yakin bahwa Tuhan menerima doanya, Tuhan mendengarkan doanya. Pagi hari ini, apa pergumulan dari Ibu Emma sebagai ibu janda? Apa pergumulan? Mari contoh Raja Daud, taruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kasih setianya, dikatakan Raja Daud, aku menaruh kepercayaan, aku tetap percaya kepada kasih setiamu Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan seperti Raja Daud. Kalau Raja Daud bilang di ayatnya yang di pasalnya yang Mazmur pasalnya yang ke-6 ini, kalau kita lihat Raja Daud bilang di sana, banyak orang yang ketika mereka adalah dalam maut, mereka lupa. Dan kita bisa lihat contoh, ada di sekitar kita banyak orang yang demikian. Ayat yang ke-6, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapa yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Kita bisa lihat contoh di sekeliling orang, ketika orang dalam persoalan, banyak orang ketika mereka dalam pergumulan, banyak yang lupa dengan Tuhan. Justru mereka semakin larut dalam pergumulan, semakin larut dalam mengeluh terus menerus, menggerutu terus menerus, mereka lupa kepada Tuhan. Tetapi di sini Mazmur Daud, dia ingat kepada Tuhan. Dan ini pun menjadi satu acuan bagi kita bahwa ternyata kita harus seperti Raja Daud, kita harus contoh dia. Ketika dalam pergumulan, jangan orang semakin larut dalam pergumulan, tetapi ingatlah terus kepada Tuhan. Kembali ke ayat tadi, ayat pokok kita dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Bahkan Raja Daud katakan di bagian yang terakhir, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Memang banyak sekali pergumulan yang orang hadapi. Memang banyak sekali tantangan, apalagi Ibu Emma 80 tahun, jauh sekali dari orang yang masih muda. Orang bisa lihat sehat kuat sampai saat ini. Ini menjadi satu contoh, walaupun seperti saya katakan tadi, walaupun mungkin banyak pergumulan ada lewati, 80 tahun bukan waktu yang pendek. Pasti banyak sekali hal-hal yang di luar keinginan orang, pergumulan, persoalan yang dihadapi. Tetapi satu hal saja yang kita ingat, kenapa kita harus mengingat perbuatan baik Tuhan? Karena apa? Walaupun banyak tantangan yang dihadapi, orang masih ada sampai saat ini bernafas seperti Ibu Emma, 80 tahun, masih jelas mata, telinga masih bisa mendengar. Ini bukti kebaikan Tuhan. Tidak ada yang dapat kita bandingkan dengan kebaikan Tuhan. Kalau ambil pergumulan, Tuhan lebih luar biasa.
Kalau sampai persoalan, Tuhan lebih luar biasa. Karena apa? Di tengah pergumulan persoalan, ternyata kok tidak dapat rasa mungkin. Tante Emma bilang, ada lewati dulu kemarin banyak sekali tapi pergumulan, dapat rasa kok 80 tahun kita ada sampai sekarang. Luar biasa Tuhan. Bisa kita lewati. Karena apa? Seperti Daud bilang, karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat, apalagi Ibu Emma yang 80 tahun, biarlah berkat firman Tuhan ini menjadi suatu pegangan di usia lanjut, dan semakin lanjut usia, mari tetap pegang kepercayaan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan kami serahkan. Mari kita akan baca. Oh besar anugerahnya, oh besar kuasanya, tak terhitung, tak terhingga kasihnya. Oh besar kasih Allah. Benar kami atenkan kebesaran kemahakuasaan Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih pagi hari ini. Kami boleh bersekutu, kami boleh dengar firman-Mu. Tanpa firman-Mu kami tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh dan sebab itu Tuhan, kami berterima kasih atas lawatan firman Allah pada pagi hari ini teristimewa. Ucapan syukur dari keluarga yang ada di tempat ini. Oma Emma, Tuhan tambahkan lagi setahun, dia boleh genap 80 tahun. Keyakinan kami sebagaimana Engkau sudah tolong tahun-tahun yang sudah berlalu. Doa kami pada pagi hari ini, dia melangkah tahun-tahun selanjutnya. Kehidupannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Makasih banyak Tuhan Yesus. Doa buat hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman Allah. Tambah-tambahkan hikmat, kuasa roh Allah bekerja di tengah keluarga hamba-Mu. Berkati anak-anak, berkati suami. Apa yang menjadi rencana ke depan dari keluarga ini, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Tidak kata-kata yang cukup kami naikkan pagi hari ini. Selain kami berterima kasih atas berkat kemurahan Allah yang Allah boleh nyatakan setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Lewat ucapan syukur dari Tante Emma pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini siaplah kami akan menumpahkan berkat buat Tante Emma. Kami sadari Tuhan siapakah kami ini. Ada kekurangan, ada kelemahan, ada dosa yang kami buat. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, supaya kami layak menerima sesuatu dari pada pagi hari ini. Makasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajaib. Bangga punya Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, walau dalam pergumulan, dalam ujian berat sekalipun. Kepada kasih setia Tuhan kami tetap percaya dan kami tetap berpegang pada firman-Mu. Teruskan kami pagi hari ini Tuhan, bisa menjadi saluran berkat-Mu bagi Emma yang Kau berkati dengan usia 80 tahun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat-Mu atas Ibu Emma Tuhan. Berkat panjang umur, kekuatan, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera melimpah dalam hati dan pikirannya. Supaya ibu janda mendampingi anak-anak, cucu-cucu, ada beban, ada pergumulan. Tapi Tuhan yang menjadi sumber kekuatan. Kau memberi dia kemenangan. Kemanapun dia pergi, dia berada, Tuhan lindungi dia dan jagai dia. Jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Biar di usia yang lanjut ini hatinya melimpah dengan ucapan syukur. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, berkat jasmani dan rohani melimpah bagi Tante Emma mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada anak-anak, ada cucu-cucu yang mendampingi. Kami percaya Tuhan memberkati mereka. Hamba Tuhan juga Ita, begitu juga dengan Igit. Tuhan tolong mereka, berikan mereka berkat-Mu, kekuatan, kesehatan. Oh, melimpah dengan damai sejahtera sukacita. Melayani orang tua, mengurus dengan sukacita. Ada berkat yang Kau siapkan bagi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bangga punya Engkau Allah yang luar biasa. Hari-hari yang Tante Emma lalui, kami percaya Engkau Tuhan
kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pagi terima ini, kasih. kami percaya berkat Tuhan Amin. jadi bagian Terima kami kasih. semua. Keluarga Segoropas, keluarga Tumela Kawalewangko, Yesus. oh Tuhan, keluarga Kaum Supit, hamba-Mu juga semua Amin. kami Amin. Tuhan. Suami, istri, anak-anak dan cucu kami diberkati Tuhan. Amin. Usaha pekerjaan kami Tuhan, Engkau Allah sumber Amin. berkat Bapak kami. Oh, Seluruh amin. jemaat Yeriko dalam seluruh tugas aktivitas mereka di sepanjang hari, Engkau Allah ada bersama mereka, memberkati apa yang mereka kerjakan, terlebih Bapak mempersiapkan hidup kami untuk besok, untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan beri buat Tante Emma, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Gembala kami yang baik. Haleluya, haleluya, amin. Dari pengembalaan ada bikisan, ya di dalamnya ada doa, ya selamat ulang tahun Tante Emma, Tuhan berkati, ya Puji Tuhan. haleluya, Sepanjang umur, amin, amin. Majis, ya. Ya, saya undang sekaligus ya dengan kita sini ikut berdiri menemani dengan Oma Emma. Oh, Oma Emma sendiri juga tak. Oma Emma boleh? Kasih dia hadiah sepeda. Iya. Oke. Boleh. Kecil. Boleh. Haleluya. Iya. Oke, puji Tuhan, di depan ada lilin 80 tahun ya. Usia yang sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang ya. Dan hari ini Tuhan berikan buat Tante Emma. Luar biasa ya. Itu kita akan lihat Tante Emma akan memasang lilin ini. Mari kita hitung dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Doa dan harapan tetap sama ya. Tuhan kita berkati di usia 80 tahun. Menjalani masuk di 81 tahun. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Ya. Ya, selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita didoakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat panjang umur dan bahagia. Dan sekarang dipersilakan buat Tante Emma untuk meniup lilin 80 tahun. 1, 2, 3. Haleluya. Puji Tuhan, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Selesai tangan semua? Sudah? Hah? Mari pegang video. Ya, Ya, silakan. Ada hamba Tuhan ya, kita dengan dikit selamat ulang tahun tentu ya. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari Jo, siapa lagi? Ya, luar biasa. Ikut mari Jo. selamat karo. Selamat Om. Haleluya. Saya tahan dulu ke sana Igit. Dengan kondisi begini tapi tetap setia masuk gereja ya. Tidak ada absen. Hari Minggu tetap ibadah luar biasa. Bisa. Haleluya. Pertama sama puji Tuhan. Puji Tuhan dan menurut kita berdoa Bapak. Terima kasih Tuhan di tengah-tengah syukur Terima kasih. Oma Emma pada saat ini di mana mereka juga melayani kami membawa Tuhan dengan pelayanan Yesus. Sebelum kami nikmati Tuhan memberkati kuduskan berkat ini, kekuatan baru lagi boleh jadi bagian kami, kekuatan dalam kami patut memuliakan. Ingatkan kepada mereka yang berkekurangan dimanapun berada, sebagaimana Tuhan berkati kami. Berkatilah mereka Tuhan, biar namamu dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, kami menikmati berkat ini. Haleluya, amin. Oh, Brilian. Dan panggil satu om di belakang tuh James.
Aduh, udah perikar bahasa di luar Orang. sama-sama kamu. Panggil kata tuh om di belakang. Om 80 tahun masih kuat deh, cuma kaki betul. Mbak, kita ada sapu. Basapu. Kemarin, ya. Kita isi di karung. Dorang gak basapu, kesendian. Mar mesti hati-hati, Pak. Wah, Turun. jangan sampai. Jangan. Mana, di mana karung ya kesini? Di belakang ya, telepon. Kesini masuk karung, ya. Bes ada kan. Ono foto air ya. Dia kesini masuk, panggil sana. Tak. Gigi kita cangkir di belakang dalam si Akang. Mereka tak semua. Coba main sama-sama nih. Kita bangun pagi minum. Mana? Tuh om. Sini juga Pak. Oh, boleh. Kau harus kasih bandingin di luar. Oh, James. Ini kalau pengawal pribadi. Pendamping pelayan. Bukan ya. Lama-lama karun jadi pelayan, no? Ayo, Sama-sama karun. So ketua panitia hari besar. Begitu ya. Makan pelayan. Dari tadi sama. Sudah nanti sebentar. Oh, itu minum. Itu Om yang ada minum. Kira oh, sorry. Brownies. Buatan sendiri ini apa? Dikit lah baking. Tapi enak ya baking. Tidak bikin sendiri. Boleh aja open order. Ada ini ya. Besok dia sendiri enggak banyak.